Bagaimana aku bisa hidup dengan wanita yang bau minyak kelapa? Seumur hidup bersamamu yang sama sekali tidak punya pesona sebagai wanita adalah neraka. Itulah kata-kata yang dilontarkan suami saya setelah saya memergokinya berselingkuh. Padahal selama 30 tahun saya bekerja dari subuh hingga larut malam di penggilingan kelapa. Beberapa jam kemudian istirahat saja di sini, kalau beruntung nanti ada orang lewat. Suami saya meninggalkan saya yang terserang pendarahan otak di tengah jalan desa yang sepi, di atas aspal yang dingin. Hari itu suami saya telah membuka pintu menuju nerakanya sendiri. Saya akan menunjukkan padanya bahwa terkadang ada balas dendam yang lebih menyakitkan daripada kematian. Terkadang ada belas kasihan yang lebih kejam daripada pengampunan. Hadiah paling kejam yang bisa diberikan manusia kepada sesamanya. Saya memberikan hadiah itu kepada suami saya. Apakah hadiah itu? Jika Anda mendengarkan cerita ini sampai akhir, Anda akan menemukan jawabannya. Agar nyaman didengarkan sambil mencuci piring, jalan-jalan, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater kisah kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Pukul 4:30 subuh, di jalan yang masih diselimuti kegelapan, hanya lampu dari tempat penggilingan kelapa milikku yang bersinar terang. Halo, nama saya Sri Lestari, usia 55 tahun. Selama 30 tahun, saya memerah santan untuk dijadikan minyak di tempat ini. Saya mengangkat pintu rolling door yang berat. Rasanya lebih berat dari biasanya. Kenapa hari ini berat sekali rasanya? Saat saya menarik karung berisi kelapa parut, tiba-tiba tangan saya tergelincir, bruk. Karung itu jatuh ke lantai dan kelapa parut berhamburan kemana-mana. Ini pertama kalinya dalam 30 tahun. Firasat buruk merayap di punggung saya. Saya berlutut dan mulai memunguti parutan kelapa itu satu persatu. Butiran-butiran putih itu terus saja lolos dari sela-sela jari saya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba pergi dari genggaman saya. Cuma pikiran aneh. Saya menggelengkan kepala dan bangkit. Saya menuangkan kelapa ke mesin pemeras dan menyalakan tombolnya. Grrr. Suara mesin menderu mengisi ruangan yang kosong. Minyak bening mulai menetes, setetes demi setetes. Pemandangan yang sama seperti biasanya, tapi hari ini tetesan minyak itu tampak seperti air mata. Saya menatap punggung tangan saya, kasar dan kapalan. Aroma minyak kelapa sudah meresap hingga ke tulang. Inilah aroma hidup saya. 1 hari lagi dimulai. Gumaman itu keluar dari mulut saya. Selama 30 tahun saya hidup seperti ini. Suami saya, Bambang Wijoyo, seumur hidupnya hanya besar mulut tapi tidak pernah bekerja. Putri saya, Dewi, sudah putus kontak sejak saya menitipkannya pada ibu saya. Saya melirik jam di dinding. Tepat pukul 5, sebentar lagi pelanggan setia akan datang. Tapi entah kenapa rasanya hari ini tidak akan ada yang datang. Keyakinan aneh itu muncul begitu saja. Saya menatap keluar jendela, langit mulai memutih, pertanda fajar akan tiba. Tapi warnanya bukan kemerahan, melainkan keabu-abuan. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Saya kembali ke mesin pemeras. Di lantai tempat kelapa tumpah tadi masih ada sisa-sisa parutan kelapa, terlihat seperti titik-titik hitam. Kecemasan mencengkeram dada saya. Apa yang akan terjadi hari ini? Tiba-tiba telepon di warung berdering. Kring. Siapa yang menelepon pukul 5 subuh? Saya mengangkat gagang telepon. Halo, tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara napas. Halo, siapa ini? Klik, telepon ditutup. Saya meletakkan kembali gagang telepon, tangan saya gemetar samar. Entah kenapa saya merasa hari ini akan mengubah hidup saya selamanya. Saya kembali bekerja, minyak terus menetes. Tetes, tetes, tetes. Seperti suara waktu yang menghitung mundur. Menghitung sisa waktu normal saya yang tersisa. Saat itu saya tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari normal terakhir dalam 30 tahun hidup saya di penggilingan ini. Pukul 8 pagi, para pelanggan lansia mulai berdatangan. Sri, minyak kelapanya sebotol ya. Iya Nek, ini silakan. Tangan saya bergerak seperti mesin. Mengisi botol, menempelkan label, menghitung uang kembalian. Gerakan yang sama selama 30 tahun. Suamimu sekarang lagi sibuk apa? Tanya seorang nenek. Ya, seperti biasa saja, main, makan, minum-minum. Bambang Wijoyo, pria yang menjadi suami saya. Kerjanya hanya besar mulut. Lagi merancang bisnis besar. Sebentar lagi bakal sukses besar. 30 tahun dia mengulang kata-kata yang sama. Padahal tidak ada yang pernah dilakukannya. Pintu terbuka dan Rina masuk, wanita yang tinggal di sebelah rumah. Basri, rajin sekali pagi-pagi sudah kerja.
Oh Rina sering mampir, kadang membeli minyak, kadang sekadar mau ngobrol. Katanya punya suami bernama Agus, seorang pengusaha, tapi saya jarang sekali melihatnya. Mbak tahu Mas Bambang kemana? Tadi saya lihat di depan warung. Kurang tahu, tadi pagi sudah pergi, tatapan mata Rina berkilat aneh. Seperti menyembunyikan sesuatu. Mungkin hanya perasaan saya saja. Setelah Rina pergi, saya membuka laci kasir. Ada selembar foto yang terselip di antara buku catatan usang. Foto kelulusan SMP putri saya, Dewi. Saya teringat hari itu saat Dewi kelas 2 SMP di musim hujan, Bambang pulang dalam keadaan mabuk lagi. Apa-apaan ini? Rumah bau kelapa lagi. Mas, tolong jangan berisik. Berisik? Kenapa aku harus diam? Sebuah gelas melayang. Prang! Pecahannya menggores punggung kaki Dewi. Melihat darah di kaki putri saya membuat keputusan. Malam itu saya memasukkan pakaian ke dalam tas Dewi. Ibu kenapa beres-beres tas sebentar? Tinggal di rumah nenek sebentar saja, ya. Ibu bagaimana? Ibu janji akan jemput secepatnya. Sebentar saja, sebentar itu menjadi 20 tahun. Awalnya saya pikir hanya 1 atau 2 bulan. Saya akan membujuk Bambang atau menceraikannya, lalu menjemput Dewi. Tapi Bambang bersikeras tidak mau bercerai. Kalau mau pergi, pergi saja sendiri. Tinggalkan anak itu. Saya pengecut. Saya berusaha melindungi putri saya tapi malah kehilangannya. Saat Dewi masuk kuliah, ibunya nenek Dewi tiba-tiba meninggal dunia serangan jantung. Saya bertemu Dewi di pemakaman tapi dia mengabaikan saya. Jangan panggil saya ibu. Anda sudah membuang saya. Dewi, sekarang mau apa lagi? Saya bisa hidup sendiri. Setelah itu, kami putus kontak. Saya tahu nomor teleponnya, tapi tak pernah berani menelpon. Meski begitu, nomor itu selalu saya simpan di dompet. Di dalam dompet ada catatan nama Dewi Anggraini, nama putriku, dan nomor kontaknya. Suatu hari nanti aku akan dimaafkan. Bu, mau beli ampas kelapanya 1 kilo. Suara pelanggan menyadarkan saya. Saya kembali bekerja. Sambil menakar ampas kelapa, tiba-tiba saya teringat ucapan dokter saat pemeriksaan kesehatan tahun lalu. Ada aneurisma di pembuluh darah otak ibu. Menggembung seperti balon kecil. Apa harus dioperasi dok? Kita pantau dulu saja, jangan sampai stres. Jangan stres, lucu sekali. Seluruh hidup saya adalah stres. Waktu itu setibanya di rumah saya bercerita pada Bambang. Kata dokter, ada benjolan seperti balon di otakku. Di kepala berbahaya, katanya tidak boleh stres. Sejak hari itu Bambang sesekali bertanya, kepalamu tidak sakit? Tidak pusing? Dulu saya kira dia khawatir. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang rasanya agak aneh. Dia bukan tipe orang yang akan mengkhawatirkan saya. Sore harinya badan saya terasa berat, lebih lelah dari biasanya. Kepala juga terasa agak berat. Hari ini rasanya tidak seperti biasa. Gumam saya sambil mulai beres-beres. Saya mematikan mesin pemeras, menyapu lantai dan merapikan botol-botol. Tiba-tiba mesin pemeras mengeluarkan suara aneh. Nyik, nyik. Seolah ada sesuatu yang tersangkut. Aduh, rusak. Padahal masih sore. Saya menelepon tukang reparasi, besok pagi saya ke sana. Hari ini tidak bisa. Jadwal saya sudah penuh, Bu. Mau bagaimana lagi? Terpaksa besok baru diperbaiki. Saya memutuskan untuk tutup lebih awal. Dalam perjalanan pulang, langkah kaki saya terasa berat. Seolah saya tidak seharusnya pulang ke rumah. Tapi, kemana lagi saya harus pergi? Selain ke rumah yang sudah saya tempati selama 30 tahun itu. Saya berdiri di depan pintu. Ada perasaan ganjil yang tidak bisa dijelaskan. Saya ragu sejenak, lalu membuka pintu. Ruang tamu sepi. Terlalu sepi, tidak ada suara TV atau radio. Dari arah kamar tidur terdengar suara tawa perempuan dan suara laki-laki. Jantung saya mulai berdebar kencang. Saya berjalan mengendap-endap menuju kamar. Pintunya sedikit terbuka. Dari celah itu, saya mendengar percakapan. Mas, bagaimana kalau Mbak Sri tiba-tiba pulang? Itu suara Rina. Tenang saja, tadi kan kamu sudah cek di warungnya suara Bambang. Iya sih, Mbak Sri lagi sibuk kerja di sana. Berarti waktu kita berduaan masih panjang, ya? Rina terkikik. Perempuan itu cuma tahu kerja seperti kerbau. Sekalinya di warung, tidak akan pernah pulang cepat. Suara tawa mengejek dari Bambang. Tapi tetap harus hati-hati. Kalau ketahuan, tidak akan ketahuan. 30 tahun juga begitu terus. Dia itu cuma perempuan bau minyak kelapa yang bisanya cuma kerja. Mana mungkin aku tahan hidup sama perempuan membosankan seperti itu. Tangan saya gemetar. Entah karena marah, rasa dikhianati, atau terhina. Seluruh tubuh saya bergetar. Saya mendorong pintu hingga terbuka lebar.
2 orang, Bambang dan Rina. Rina menjerit, Mbak Sri. Saya menatap Rina tajam, pergi. Hanya satu kata itu yang keluar. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rina tergopoh-gopoh mengenakan pakaiannya dan lari keluar kamar. Tak lama terdengar suara pintu depan ditutup, Bambang duduk di tepi ranjang. Dengan sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kenapa seenaknya membuka pintu kamar orang? Dia berkata dengan pongah, kamar orang? Suara saya pecah. Ini kamarku, bukan kamar orang. Yah, kalau mau dibilang begitu, ini kamarmu juga sih, Bambang menyeringai. Saya mengepalkan tangan. Bagaimana? Bagaimana bisa kau melakukan ini? Bagaimana? Apanya? Laki-laki bisa saja begitu. Dengan tetangga sebelah, dengan orang yang kukenal. Bambang bangkit dari duduknya. Dia menatap lurus ke arah saya, matanya penuh dengan penghinaan. Iya, aku main-main sedikit dengan tetangga sebelah. Kenapa? Ada masalah, kamu gila, kamu benar-benar sudah gila, aku yang gila. Bambang mendekat. Aku yang gila karena hidup 30 tahun dengan perempuan sepertimu. Setiap hari bau minyak kelapa, kerja dari subuh cuma untuk dapat uang recehan. Bagaimana aku bisa hidup denganmu yang sama sekali tidak punya pesona sebagai wanita? Kata-kata itu menusuk jantung saya seperti pisau. Tentu saja aku bisa selingkuh. Bagaimana mungkin aku hidup hanya dengan wanita bau minyak kelapa? Tiba-tiba kepala saya berputar, pandangan saya kabur, tangan saya kesemutan ke kepalaku. Saya bersandar ke dinding, sakit kepala yang luar biasa menyerang. Rasanya seperti ada sesuatu yang akan meledak di dalam kepala saya. Ekspresi Bambang berubah, bukan khawatir, tapi ekspresi seperti seseorang yang sudah menunggu saat ini. Kepalamu sakit? Yang kamu bilang tahun lalu itu, ya, ada balon di otakmu kan? Dia mendekat. Sejak kapan sakitnya? Bagian mana yang paling sakit masih bisa bicara dengan lancar? Aneh. Dia seperti sedang memeriksa gejala, seperti dokter. Bukan, seperti orang yang ingin memastikan sesuatu. Rumah sakit. Saya berhasil berkata dengan susah payah. Iya, ayo ke rumah sakit, aku siapkan mobil. Bambang memapa saya, kebaikan yang tidak biasa. Tapi sentuhan tangannya terasa dingin. Saya masuk ke mobil, Bambang memegang kemudi. Ini bukan jalan menuju rumah sakit. Mobil melaju ke arah luar kota, jalan ini. Diam saja, ini jalan pintas ke rumah sakit terdekat, bohong. Ini jalan menuju persawahan. Rumah sakit ada di arah sebaliknya. Pandangan saya semakin gelap, saya tidak bisa bicara. Jari pun sulit digerakkan. Mas, dia menatap saya dari kaca spion. Tatapannya dingin yang menakutkan. Mobil berhenti di tengah jalanan sawah, tempat yang sepi. Bambang turun dari mobil, lalu membuka pintu belakang. Dia menarik saya keluar. Apa yang kau? Dia meletakkan saya di pinggir jalan. Aspal yang dingin menyentuh punggung saya. Istirahat saja di sini. Sebentar lagi pasti ada orang lewat, Mas. Kumohon. Dia melepas cincin dari jari saya, cincin kawin kami. Lalu dia menggeledah dompet saya dan mengambil semua uang tunai. Kau tidak akan butuh ini lagi. Dia menutup pintu mobil, menyalakan mesin, dan pergi begitu saja. Saya terbaring di jalan menatap langit, awan bergerak perlahan, kesadaran saya semakin menipis. Dewi, terakhir saya memanggil nama putri saya, lalu segalanya menjadi gelap. Saya melihat langit-langit putih, cahaya lampu neon menyilaukan mata. Saya masih hidup, saya mencoba menggerakkan sisi kiri tubuh saya, tapi rasanya seberat batu. Lengan dan kaki saya tidak bisa bergerak. Hanya tangan kanan yang bisa saya angkat dengan susah payah. Saya mencoba bersuara, tapi tidak keluar dengan benar. Lidah saya kaku seperti lumpuh. Sudah sadar ya? Seorang nenek yang tidak saya kenal masuk, usianya sekitar 60-an. Saya Ibu Wati. Saya menemukan ibu tergeletak di jalan desa, Ibu Wati. Nama yang baru pertama kali saya dengar. Saya baru pulang dari kegiatan PKK di balai desa, lalu lihat ada orang pingsan di pinggir jalan. Saya kaget sekali, langsung telepon ambulans. Ternyata beliau yang menyelamatkan saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih, tapi mulut saya tidak bisa terbuka. Katanya pendarahan otak. Kalau telat sedikit saja bisa gawat. Operasinya berhasil, tapi sisi kiri tubuh ibu jadi lumpuh. Ibu Wati berkata dengan hati-hati, tapi katanya butuh wali. Sedangkan KTP ibu tidak ada. Jadi saya coba periksa dompet ibu, maaf ya, tapi saya temukan catatan ini. Beliau menunjukkan selembar kertas.
Di situ tertulis nama putriku Dewi Anggraini dan nomor teleponnya. Sepertinya ini putri ibu, jadi saya coba hubungi. Katanya dia akan datang. Setelah ibu dipindahkan ke ruang perawatan pasca operasi, Dewi akan datang. Pintu terbuka. Di sana berdiri seseorang. Putri yang tidak saya lihat selama 20 tahun. Ibu, suaranya dingin, panggilan yang terasa berjarak. Tentu saja, kami sudah terpisah selama 20 tahun. Dewi menunduk pada Ibu Wati. Terima kasih sudah menelpon, Bu, saya putrinya. Syukurlah, walinya sudah datang. Ibu Wati tampak lega, tapi ayahnya di mana ya? Pihak rumah sakit terus menanyakan. Dewi terdiam sejenak lalu menjawab, ayah sedang tidak bisa dihubungi, saya yang akan menjadi walinya. Saat itu saya tahu Dewi juga sudah menduga sesuatu, bahwa ayahnya telah menelantarkan ibunya. Ibu Wati pamit, di kamar itu hanya ada saya dan Dewi. Hening, keheningan yang berat. Kenapa? Kenapa ibu bisa pingsan di jalan desa? Dewi bertanya. Saya tidak bisa menjawab. Bukan hanya karena sulit bicara, tapi saya tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Ayah yang melakukannya. Pertanyaan Dewi tajam. Saya hanya memejamkan mata. Itulah jawaban saya. Saya mengerti, kata Dewi. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Sekarang fokus pada pengobatan dulu. Yang lain kita pikirkan nanti. Dewi menarik kursi dan duduk. Dia menjaga jarak, tidak mau mendekat. Setelah nenek meninggal, saya hidup sendiri. Saya kuliah, lalu bekerja, saya baik-baik saja. Kata-kata Dewi terdengar seperti monolog. Tiba-tiba ada seorang nenek menelepon, katanya ibu pingsan. Itu kabar pertama yang saya dengar setelah 20 tahun. Ada nada kebencian dalam suaranya, wajar saja. Kenapa waktu itu ibu mengirim saya pergi? Dewi bertanya. Dia bertanya sambil menatap keluar jendela, tidak menatap saya. Untuk melindungimu. Saya berkata terbata-bata, melindungi bukan membuang saya. Suara Dewi bergetar, gelas, takut kamu terluka. Jadi karena itu kita tidak bertemu selama 20 tahun, itu yang namanya melindungi. Dewi berdiri, saya pikir saya dibuang. Ibu membuang saya. Waktu nenek meninggal pun ibu tidak datang. Datang. Apa? Aku datang ke pemakaman, tapi kamu mengabaikanku. Dewi menoleh, matanya memerah. Ibu datang waktu itu, saya mengangguk pelan, sangat pelan. Dewi duduk kembali, kali ini sedikit lebih dekat. Katanya ibu harus menjalani rehabilitasi. Fisioterapi, terapi, wicara, butuh waktu lama, kata Dewi. Untuk sementara saya akan di sini, saya akan menjalankan tugas sebagai wali, tapi dia berhenti sejenak. Saya belum siap memanggil Anda ibu, saya butuh waktu. Saya mengangguk, itu saja sudah cukup bagi saya. Fakta bahwa Dewi tidak pergi, itu sudah membuat saya bersyukur. Malam tiba, Dewi berbaring di sofa kamar, dia tidak tidur. Saya dan Dewi, kami berdua terjaga sepanjang malam, jarak 20 tahun. Bagaimana cara menjembatani waktu itu? Sisi kiri tubuh saya masih tidak bergerak, tapi yang lebih berat adalah hati saya. Tampil di hadapan putri saya dalam keadaan seperti ini, sakit dan hancur. Maafkan aku. Dalam hati, saya mengucapkannya ratusan kali. Akankah tiba saatnya saya bisa mengatakannya secara langsung? Pagi harinya dokter datang, mulai besok kita mulai rehabilitasi, ini tidak akan mudah, jangan menyerah, bisakah saya sudah kehilangan segalanya. Dewi berkata, ibu tidak boleh menyerah. Setidaknya harus bisa jalan dulu baru bisa melakukan hal lain. Kata-katanya dingin namun realistis, tapi keberadaan Dewi di sisiku itu saja sudah memberiku kekuatan. Pintu ruang rehabilitasi terbuka. Di ruangan yang luas itu ada palang sejajar, tangga, dan berbagai alat olahraga. Orang-orang di kursi roda, orang-orang dengan krup, mereka semua seperti saya berjuang untuk bisa berjalan lagi. Ibu Sri Lestari, kita mulai hari ini ya. Seorang fisioterapis muda menyapa sambil tersenyum. Pria berusia sekitar awal 30-an. Pertama kita cek kekuatan otot kiri dulu. Coba gerakan jari-jarinya. Tangan kiri saya sama sekali tidak bergerak. Bagaikan batu, tidak apa-apa. Semua orang awalnya begitu. Pelan-pelan saja pasti bisa. Terapis itu mengangkat lengan kiri saya, rasanya aneh. Lengan saya digerakkan oleh orang lain. Apakah ini benar-benar lengan saya? Coba genggam bola karet ini dengan tangan kanan. Sekuat tenaga. Tangan kanan saya setidaknya masih bisa bergerak.
Tapi tidak sekuat dulu. Tangan yang dulu bisa mengangkat karung kelapa dengan mudah, kini bahkan kesulitan menggenggam bola karet. Dewi memperhatikan dari sudut ruangan. Saya tidak bisa membaca ekspresinya. Apakah khawatir, kasihan, atau hanya sekadar menjalankan kewajiban. Baik, sekarang kita coba berdiri. Terapis itu membantu saya berdiri, saya berpegangan pada palang sejajar, tapi kaki saya gemetar. Kaki kiri saya sama sekali tidak ada rasanya, dan kaki kanan pun terasa lemas. Satu langkah ke depan, kaki kanan dulu, satu langkah. Satu langkah itu terasa seberat 1000 kg. Saya berhasil mengangkat kaki tapi kehilangan keseimbangan dan nyaris jatuh. Pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Selama 1 jam, saya hanya berhasil berjalan 3 langkah. Seluruh tubuh saya basah oleh keringat. Cukup untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Saat duduk kembali di kursi roda, tenaga saya terkuras habis. Dulu saya bisa berdiri bekerja selama 30 tahun, sekarang 3 langkah saja sudah membuat saya kelelahan. Saat kembali ke kamar, Ibu Wati sudah ada di sana. Hari pertama rehabilitasi, ya, pasti lelah sekali. Ibu Wati bertanya, saya juga beberapa tahun lalu operasi lutut dan rehabilitasi. Awalnya rasanya mustahil, tapi lama-kelamaan ternyata bisa juga. Kata-kata penghiburannya terasa berbeda dengan situasi saya. Saya mengalami cedera otak. Ngomong-ngomong Bu Sri, setelah keluar dari rumah sakit mau tinggal di mana? Pertanyaan Ibu Wati membuat saya tidak bisa menjawab. Rumah, kembali ke rumah itu tempat Bambang berada mustahil kalau tidak keberatan. Di rumah saya ada 1 kamar kosong, mau dipakai sementara, tawaran yang tidak terduga. Kenapa Ibu begitu baik pada saya? Ini bukan kebaikan, saya juga kesepian tinggal sendiri. Ibu Wati tersenyum, lagi pula desa kita ini tenang, cocok untuk pemulihan. Dewi berkata, terima kasih banyak Bu. Nanti saya akan mengantar ibu saya ke sana. Ibu, panggilan yang masih terasa berjarak tapi setidaknya dia memanggilku ibu. Aku bersyukur untuk itu. Aku tahu, berharap lebih adalah keserakahanku. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, rehabilitasi terus berlanjut, berjalan dengan berpegangan pada palang sejajar. Menaiki 1 anak tangga, memegang sendok, mengancingkan baju. Hal-hal yang dipelajari anak kecil untuk pertama kalinya kini saya pelajari kembali. Terapi wicara juga dimulai. A, E, I, O, U. Saya berlatih bentuk mulut di depan cermin. Lidah saya keluh dan pelafalan saya tidak jelas. B, A, B, I, B, U, B, E, B, O. Saya belajar kembali huruf konsonan. Rasanya seperti kembali menjadi anak SD. Coba sebutkan nama Ibu S, Sri, Les, Tari, bahkan nama saya sendiri sulit diucapkan. Tidak apa-apa, pelan-pelan pasti membaik. Seminggu berlalu saya sudah bisa berjalan 10 langkah. Meskipun masih harus menggunakan alat bantu, tapi itu adalah 10 langkah. Dewi datang setiap hari. Tidak banyak bicara tapi tidak pernah absen. Suatu hari Dewi bertanya, apa Ibu mau membuka penggilingan lagi? Pertanyaan yang tak terduga. Tidak bisa. Kenapa? Tangan kiri. Dengan tangan kanan saja tidak bisa. Pertanyaan Dewi membuka kemungkinan yang belum pernah saya pikirkan. Hanya dengan tangan kanan? Sepertinya mustahil, tapi coba pikirkan. Tidak harus sama persis seperti dulu kan. Malam itu saya mencoba mengangkat tangan kanan saya mengepalkannya dan membukanya. Masih ada tenaga. Bisakah aku? Untuk pertama kalinya, saya memikirkan masa depan. Pertama kalinya sejak saya jatuh sakit, keesokan harinya di ruang rehabilitasi, saya bertanya pada terapis, bisakah tangan kanan saya dibuat lebih kuat? Tentu saja bisa. Kalau begitu kita tambahkan latihan kekuatan untuk sisi kanan juga. Harapan, secercah harapan kecil muncul. 2 minggu berlalu, dokter berkata, minggu depan sudah bisa pulang. Nanti tinggal rawat jalan saja. Pulang, keluar dari rumah sakit dan kembali ke dunia luar. Rasanya menakutkan. Tapi saya tidak bisa terus di sini. Aku akan tinggal di rumah Ibu Wati. Saya berkata, terbata-bata, tapi saya berhasil mengatakannya sampai selesai. Baik Bu, Dewi mengangguk. Saya juga akan cari kontrakan di dekat sana. Supaya bisa membantu Ibu untuk rawat jalan, putriku berkata akan tetap berada di sisiku. Setelah 20 tahun, malam itu untuk pertama kalinya saya menangis. Mata kiri saya masih lumpuh, tapi air mata mengalir dari mata kanan saya, bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata tekad untuk tidak menyerah, mulai lagi. Dari tempat aku jatuh, dari tempat aku dibuang, aku akan bangkit kembali. Rumah Ibu Wati terletak sedikit jauh dari pusat kota kecil, rumah 1 lantai dengan halaman, lingkungan yang tenang di bawah sinar matahari musim semi yang hangat.
Ini kamar yang akan Bu Sri tempati, kamar kecil tapi bersih. Dari jendela terlihat kebun sayur dan di kejauhan tampak pegunungan. Soal sewa jangan dipikirkan. Saya juga kesepian tinggal sendiri, kita bisa makan bersama. Melihat saya ragu, Ibu Wati tersenyum dan berkata, sebenarnya kamar ini juga kosong tidak terpakai. Anggap saja rumah sendiri. Sambil membereskan barang-barang, Dewi berkata, Nenek, terima kasih banyak. Ah, tidak apa-apa. Saya juga senang ada teman. Malam pertama, saya berbaring menatap langit-langit yang asing. Ini pertama kalinya dalam 30 tahun saya tidur di rumah orang lain. Pagi berikutnya, Ibu Wati membuatkan sayur lodeh. Makan pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Tangan kiri saya tidak bergerak, jadi saya kesulitan menyendok. Kuah sayur tumpah. Saya malu, tapi Ibu Wati dengan santai memberikan lap. Bu Sri, apa suaminya benar-benar tidak bisa dihubungi? Pertanyaan yang hati-hati. Saya tidak butuh orang itu, jawab saya singkat. Ibu Wati menghela napas. Sebenarnya suami saya juga pergi karena selingkuh 30 tahun yang lalu. Pengakuan yang tidak terduga, saya membesarkan 2 anak sendirian rasanya berat sekali sampai ingin mati. Ibu Wati menatap keluar jendela sambil melanjutkan, awalnya saya hanya menyalahkan. Menyalahkan dia, menyalahkan dunia yang menelantarkan saya. Tapi semakin saya menyalahkan, saya sendiri yang semakin sakit. Rasanya seperti cerita saya. Suatu hari saya sadar, menyalahkan dia tidak akan membuatnya kembali dan hidup saya juga tidak akan menjadi lebih baik. Ibu Wati menatap saya. Jadi saya lepaskan saja. Membenci itu juga butuh tenaga kan, melepaskan. Bukan hal yang mudah. Bu Sri juga suatu saat nanti pasti bisa melepaskannya. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu saat. Siang itu, Dewi datang menjemput saya untuk fisioterapi. Di perjalanan ke rumah sakit, Dewi berkata, Ibu Wati orang yang baik, ya? Iya, aku sangat berterima kasih padanya. Di ruang rehabilitasi rumah sakit, saya berjalan dengan berpegangan pada palang sejajar. Sekarang saya sudah bisa berjalan 20 langkah. Bagus sekali. Minggu depan kita coba tanpa alat bantu ya. Semangat dari fisioterapis memberi saya kekuatan. Saat terapi wicara saya berlatih kalimat. Hari ini cuaca cerah. Ha, rii, micu, a, cace, rah. Rasanya frustrasi tapi terapisnya tersenyum dan berkata, sudah jauh lebih baik dari pertama kali. Sedikit lagi pasti bisa. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit kami mampir ke pasar. Saat melewati warung yang menjual minyak kelapa aromanya tercium. Bu, ibu, bau minyak kelapa, kata Dewi. Kangen? Saya tidak tahu apakah itu rindu atau sakit. Sampainya di rumah Ibu Wati sudah menunggu di luar. Saya dengar dari ibu-ibu di pengajian ada tempat penggilingan kecil yang disewakan di kota, sewanya murah, informasi yang tiba-tiba. Siapa tahu tertarik, saya menatap Dewi. Dewi juga menatap saya. Ki, kita lihat, saya berkata terbata-bata. Keesokan harinya kami pergi melihat tempat penggilingan itu. Tempatnya sangat kecil. Mungkin sepertiga dari ukuran warung saya dulu. Mesinnya lengkap, sudah tua, tapi sepertinya masih bisa dipakai. Dewi berkata sambil memeriksa mesin pemeras. Ibu sendirian pasti berat, saya akan bantu. Bagian kasir dan melayani pembeli biar saya yang urus. Dewi mau membantu, sulit dipercaya. Benar, iya. Lagi pula saya juga harus cari kerja. Saya sudah berhenti dari kantor. Dewi tersenyum malu. Untuk merawat ibu. Rasanya saya ingin menangis tapi saya tahan. Saya hanya mengangguk. Malam itu saat makan malam dengan Ibu Wati saya bercerita. Saya putuskan untuk buka penggilingan lagi. Pikiran yang bagus. Manusia harus punya kesibukan untuk hidup. Ibu Wati tampak senang. Tapi Bu Sri, tangan kirinya kan tidak bisa. Saya akan pakai tangan kanan. Dewi akan membantu. Syukurlah putrinya mau membantu. Sudah baikan ya? Baikan. Belum sampai tahap itu, tapi kami sudah memulainya. Butuh waktu, tentu saja. 20 tahun tidak mungkin hilang dalam semalam. Pelan-pelan saja, kata-kata Ibu Wati menenangkan. Oh ya, Bu Sri. Besok di balai desa ada acara syukuran. Ibu-ibu mau masak-masak, mau datang melihat saya dengan kondisi seperti ini. Lihat saja. Bergaul dengan orang lain itu juga bagian dari rehabilitasi. Keesokan harinya saya pergi ke balai desa. Ibu-ibu ramai berkumpul sedang memasak untuk acara syukuran. Oh,
Ini orang yang diceritakan, Wati, aduh kasihan sekali ya, sabar ya Bu, ibu-ibu di desa menyambut saya dengan hangat. Saya hanya duduk di kursi dan menonton, tapi entah kenapa hati saya terasa hangat. Perasaan tidak sendirian. Perasaan ada orang-orang yang menerima saya. Bu Sri nanti bawa pulang ya masakannya sedikit. Ini masakan kami, rasanya dijamin enak. Suara tawa ibu-ibu itu terasa akrab. Dalam perjalanan pulang, Ibu Wati berkata, bagaimana? Betah kan tinggal di sini? Iya, betah. Itu tulus dari hati saya. Untuk pertama kalinya saya merasa tempat ini layak untuk ditinggali. Malam itu Dewi menelepon, Ibu besok kita urus sewa tempat penggilingannya ya. Siap-siap, awal yang baru. Menakutkan, tapi kali ini saya tidak sendirian. Hari itu adalah hari pembukaan penggilingan. Kami memasang papan nama kecil bertuliskan Penggilingan Sri. Awal baru setelah 30 tahun. Pelanggan pertama masuk minyak kelapanya sebotol, Bu. Saya mengangkat botol dengan tangan kanan. Tangan kiri saya masih lumpuh, jadi Dewi membantu. 30.000 Bu, penjualan pertama. Awal yang kecil tapi berharga. Beberapa hari berlalu penggilingan mulai berjalan. Pelanggan tetap mulai berdatangan. Tapi sekitar seminggu kemudian ada telepon dari kantor polisi. Benar ini dengan Ibu Sri Lestari? Iya benar. Saya dari Polres Jakarta Selatan bagian reserse ekonomi. Ibu istrinya Bapak Bambang Wijoyo kan? Jantung saya berdebar kencang. Iya, tapi kami sedang pisah rumah. Pasangan suami istri Rina dan Agus ditangkap atas kasus penipuan investasi. Di antara para korban ada nama Bapak Bambang Wijoyo, karena itu kami menghubungi Ibu. Rina menipu wanita itu, kerugian Bapak Bambang Wijoyo sebesar 250 juta rupiah. Seketika saya sulit bernapas, 250 juta. Dari jumlah itu 200 juta berasal dari uang sewa rumah yang dicairkan dan 50 juta dari pinjaman rentenir. Uang sewa rumah 200 juta, itulah uang yang saya kumpulkan dengan susah payah selama lebih dari 10 tahun. Uang untuk membeli rumah agar bisa tinggal bersama putri saya. Tapi keberadaan Bapak Bambang Wijoyo tidak diketahui. Sepertinya sedang dicari oleh para rentenir. Kalau ada kabar tolong informasikan kepada kami. Setelah polisi menutup telepon, saya termenung lama. Bambang menginvestasikan uang saya pada Rina. Dan dia ditipu. Dia dikhianati oleh selingkuhannya. Dewi memperhatikan ekspresi saya. Ibu telepon dari siapa? Polisi. Katanya ayah ditipu oleh Rina. Mata Dewi membelalak. Rina menipu selingkuhan ayah yang ibu ceritakan itu 250 juta. Uang sewa rumah dan pinjaman dari rentenir. Dewi terdiam tak percaya. 200 juta itu uang yang aku kumpulkan. Uang untuk membeli rumah agar bisa tinggal bersamamu. Hening. Dewi mengepalkan tangannya. Jadi ayah menggunakan uang ibu untuk wanita itu dan sekarang dia dikejar-kejar rentenir dan kabur. Saya tertawa. Tawa yang terasa melegakan. Beberapa hari kemudian seorang rentenir datang langsung. Bambang pinjam uang 50 juta dari saya. Dia menunjukkan surat perjanjian utang. Cap jempol Bambang jelas terlihat. Istrinya berarti ikut bertanggung jawab. Kami pisah rumah. Saya juga sudah mengajukan gugatan cerai. Saya berkata dengan tegas, cari saja orang itu dan tagih sendiri. Saya tidak ada urusannya. Rentenir itu berdecak, entah di mana bajingan itu sembunyi. Uang sewanya juga hilang. Sekarang dia pasti tidak punya tempat tujuan. Setelah dia pergi, Dewi berkata ayah benar-benar sudah jatuh ke titik terendah. Dia menuai apa yang dia tanam. Jawab saya dingin. Beberapa hari lagi berlalu. Suatu sore yang biasa, seorang pelanggan datang dan menceritakan hal aneh. Nama pemilik warung ini Sri ya? Iya benar. Saya relawan di dapur umum dekat stasiun kota. Di sana ada orang bernama Bambang Wijoyo yang datang setiap hari. Katanya istrinya yang bernama Sri Lestari sudah meninggal karena pendarahan otak. Karena rasa kehilangan itu dia jadi gelandangan. Situasi dan namanya mirip dengan ibu, jadi saya teringat. Dari ceritanya sepertinya itu memang suami saya Bambang. Dan di tengah semua itu dia bicara soal rasa kehilangan. Saya pikir sifat tak tahu malunya memang tidak ada batasnya. Kenapa dia di sana? Ibu kenal? Dia datang untuk makan bersama para gelandangan lain. Penampilannya sudah tidak terurus. Gelandangan, Bambang menjadi gelandangan. Setelah pelanggan itu pergi, Dewi menatap saya. Ibu, aku tidak apa-apa, saya benar-benar tidak apa-apa. Justru saya merasa lega.
Malam itu ada telepon lagi. Ibu Sri Lestari, saya dari Polsek Sawah Besar, polisi lagi. Bapak Bambang Wijoyo dilaporkan karena mencoba merampas uang seorang nenek pemulung. Nomor kontak daruratnya yang terdaftar adalah nomor ibu, merampas uang nenek pemulung. Sekarang tidak ditahan, hanya diberi peringatan, tapi kondisi mentalnya sepertinya tidak stabil, jadi kami hubungi. Saya bukan walinya, kami sedang pisah. Oh begitu, apa ada kontak lain? Tidak ada. Setelah menutup telepon, saya membuka buku harian saya. Dengan tangan kanan saya menulis perlahan, Bambang menciptakan nerakanya sendiri, dikhianati oleh wanita yang dia pilih, setelah membuangku, kehilangan segalanya dan menjadi gelandangan. Sekarang dia bahkan mengincar uang nenek pemulung. Saya meletakkan pulpen dan berpikir, inilah balas dendam yang sesungguhnya. Hancur dengan sendirinya tanpa perlu aku campur tangan. Hidupnya sendiri menjadi hukuman baginya. Dewi bertanya pelan, Ibu benar tidak apa-apa. Iya, justru aku lega. Syukurlah kalau ibu tidak sedih. Itu jalan yang dia pilih. Ujung dari jalan yang dia ambil setelah membuangku adalah itu. Saya menatap keluar jendela. Papan nama penggilingan saya bersinar di bawah cahaya bulan. Saya memulai kembali, tapi Bambang sudah berakhir. Itu saja sudah menjadi balas dendam yang cukup. Suatu sore saat saya sedang mengurus minyak kelapa di penggilingan, suara mesin yang bising membuat saya tidak mendengar panggilan itu pada awalnya, Sri. Suara itu membuat seluruh tubuh saya membeku. Saya menoleh dan melihat Bambang berdiri di sana. Rambutnya acak-acakan, bajunya kotor dan baunya tidak sedap, persis seperti gelandangan yang diceritakan orang-orang kamu masih hidup. Mata Bambang membelalak. Dia benar-benar mengira saya sudah mati. Kenapa kaget begitu? Kamu berharap aku mati? Tanya saya dingin. Bambang tergagap. Bukan begitu. Setelah kamu pingsan di jalan itu tidak ada kabar. Jadi kamu sebarkan rumor aku sudah mati. Di dapur umum. Wajah Bambang sempat terlihat panik, tapi dengan cepat berubah menjadi ekspresi tak tahu malu. Bagaimana kamu bisa tahu tempat ini? Pemasok kelapa salah kirim pesan WhatsApp. Dia mengirim alamat pemasok baru. Ah, jadi begitu. Dewi muncul dari belakang. Ayah, Bambang menatap Dewi. Dewi, kamu juga di sini. Kenapa datang? Suara Dewi tajam. Bambang memegangi perutnya berakting. Aku kena kanker hati stadium akhir. Terdengar seperti kebohongan, tapi melihat warna wajahnya, sepertinya itu benar. Wajahnya menguning, matanya cekung. Lalu tanya saya, aku butuh biaya operasi. 30 juta, sudah kuduga dia datang karena uang. Uangmu habis ditipu Rina kan? Saat saya mengatakannya, Bambang mengangkat bau. Dia yang menipuku, mana aku tahu. Menghindar dari tanggung jawab. Sifatnya tidak berubah. 200 juta yang aku kumpulkan lebih dari 10 tahun. Uang untuk membeli rumah agar bisa tinggal dengan putriku. Kau berikan pada wanita itu. Bambang berkata dengan kesal. Sudahlah, jangan ungkit masa lalu. Sekarang aku sekarat, puncak dari sifat tak tahu malu. Sangat khas dirinya. Aku tidak punya uang, kata saya tegas. Ekspresi Bambang berubah. Apa? Aku bisa mati. Lalu kenapa? Kita ini suami istri. Secara hukum, kamu punya kewajiban menafkahi. Sekarang dia membawa-bawa hukum. Saat engkau membuangku di jalan desa itu, hubungan kita sudah berakhir. Bambang berteriak, setidaknya kau harus berikan biaya operasi. Kalau aku mati, hidupmu juga tidak akan tenang. Dia bahkan mengancam akan kuberikan, tapi ada syaratnya. Mata Bambang berbinar, sikapnya langsung berubah begitu mendengar kata uang apa. Pertama, hanya biaya operasi. Tidak ada biaya perawatan atau biaya hidup. Kedua, jangan pernah datang ke sini lagi. Ketiga, jangan pernah membicarakan kami berdua pada siapapun. Keempat, jangan hubungi kami langsung. Semua komunikasi melalui rumah sakit. Hanya itu syaratnya? Iya. Tapi kenapa kau memberikannya? Karena kasihan padaku, Bambang bertanya dengan nada mengejek. Saya menatapnya lurus, karena kalau kau mati, kau akan tenang. Apa? Kau harus hidup. Tanpa keluarga, tanpa uang, tanpa harapan. Itulah hukuman yang pantas untukmu. Bambang tertawa sinis. Hukuman? Apa salahku? Manusia yang tidak pernah merasa bersalah sampai akhir. Besok akan kutransfer ke rekening rumah sakit. Sekarang pergi. Setelah tujuannya tercapai, Bambang pergi dengan mudah. Di depan pintu dia bergumam, yang penting uangnya dapat. Benar-benar manusia menyedihkan sampai akhir. Dewi meletakkan tangannya di bahu saya. Ibu, tidak apa-apa. Iya, justru aku lega.
Kenapa memberikan uang operasi pada orang seperti itu? Nanti kau akan tahu betapa besarnya hukuman dari tetap hidup. Di luar terlihat Bambang berjalan tertatih-tatih menjauh. Langkahnya masih saja angkuh. Malam harinya Ibu Wati datang. Tadi saya lihat suami ibu, sepertinya senang sekali dapat uang. Begitulah. Tapi kenapa ibu berikan? Kalau dia mati selesai sudah. Hidup dalam kesepian dan membusuk perlahan, itulah hukuman yang sesungguhnya. Ibu Wati mengangguk. Benar. Terkadang hidup lebih berat daripada mati. Malam itu saya memeriksa buku tabungan. 35 juta rupiah. Uang darurat yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit selama 30 tahun. Sebentar lagi 30 juta akan keluar dari sana. Tapi saya tidak menyesal. Karena dengan uang itu hadiah yang akan saya berikan pada Bambang adalah kehidupan. Hadiah yang paling kejam. Setelah saya berjanji akan memberikan biaya operasi, Bambang tetap datang ke penggilingan setiap hari. Kapan uangnya dikasih? Sehari bisa 3 kali dia datang dan bertanya, membuat usaha saya terganggu. Sudah kubilang setelah operasi selesai dan tagihan rumah sakit keluar, kasih sekarang biar aku tenang menjalani operasi. Dia berteriak tanpa peduli ada pelanggan. Bu, itu siapa ya? Seorang nenek pelanggan bertanya dengan cemas. Bukan siapa-siapa, Nek, ini minyaknya. Bambang menyela. Bukan siapa-siapa katamu, aku ini suaminya. Dia ini perempuan jahat yang membiarkan suaminya sekarat karena kanker dan tidak mau memberi biaya operasi. Nenek itu terkejut dan langsung pergi. Hari itu tidak ada pelanggan yang datang. Dewi yang sudah tidak tahan maju. Ayah, jangan begini. Kamu diam, ini urusan orang tua. Bambang mendorong Dewi, Dewi nyaris terjatuh. Gila kamu, teriak saya. Kamu yang gila. Suami sekarat tidak diberi uang. Seminggu berlalu. Kelakuannya setiap hari sama, usaha saya nyaris bangkrut. Suatu hari dia bahkan datang dalam keadaan mabuk. Wahai Sri, keluar. Dia menendang pintu warung sambil berteriak, sudah kubesarkan kau. 30 tahun kuberi makan. Bohong. Sayalah yang memberinya makan. Akan kubuat warung ini tidak bisa buka lagi, akan kuhancurkan hidupmu. Ancamannya terus berlanjut, dia bahkan meneriaki pelanggan, jangan beli minyak di sini. Pemiliknya perempuan jahat yang membiarkan suaminya mati. Usaha saya benar-benar hancur. Pendapatan sehari bahkan tidak sampai 100 ribu. Saya berpikir untuk memanggil polisi tapi takut rumornya akan semakin parah. Saat itulah Ibu Wati muncul. Pak Bambang, hentikan. Apa-apaan kau, nenek tua. Nenek tua, saya lebih baik dari Anda. Siapa yang mau memberi uang pada orang yang kelakuannya seperti ini? Bentakan Ibu Wati membuat Bambang terdiam. Pergi sebelum saya panggil polisi, panggil saja. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Bambang berteriak sambil pergi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bambang membuat keributan di depan warung sejak subuh. Sri, keluar, kasih uangnya sebelum aku mati. Semua tetangga keluar untuk menonton. Saya malu sampai tidak bisa mengangkat wajah. Saya pikir ini adalah pemberontakan terakhirnya sebelum jatuh ke neraka, tapi kesabaran saya ada batasnya. Saya tidak bisa membiarkan Dewi melihat pemandangan seperti ini lagi. Malam itu saya membuat keputusan. Ini tidak bisa dibiarkan. Keesokan harinya, saat Bambang datang lagi, saya menyodorkan selembar kertas. Tanda tangani surat ini. Surat apa? Syarat pemberian biaya operasi. Di kertas itu tertulis, saya Bambang Wijoyo dengan ini berjanji dengan syarat menerima pembayaran biaya operasi dari Sri Lestari untuk mematuhi hal-hal berikut. 1. Mulai hari ini dilarang memasuki area penggilingan Sri. 2. Dilarang menghubungi Sri Lestari dan Dewi Anggraini secara langsung. 3. Dilarang meminta uang tambahan selain biaya operasi. 4. Semua komunikasi hanya dilakukan melalui pihak rumah sakit. 5. Jika melanggar pembayaran biaya operasi akan dibatalkan. Bambang tertawa sinis. Buat apa aku tanda tangan beginian? Kalau tidak tanda tangan tidak ada biaya operasi apa? Tanda tangani dan patuhi syaratnya. Atau tidak usah terima sama sekali. Pilih. Bambang menggertakkan giginya. Tapi karena butuh uang, dia mengambil pulpen. Nyawanya sendiri ternyata penting baginya. Baik, aku tanda tangan. Cuma secari kertas kan? Dia menandatanganinya dengan tulisan yang acak-acakan. Sikap tak tahu, malunya masih sama. Kapan tanggal operasinya? Sebulan lagi, 15 Desember. Bambang mengeluarkan dokumen dari rumah sakit. Ini bukti pendaftarannya di RSCM.
Setelah operasi selesai, pihak rumah sakit akan menghubungiku. Saat itu biaya akan kulunasi. Saya memeriksa dokumen itu. Kanker hati, jadwal operasi 15 Desember. Benar. Mulai hari ini jangan datang lagi. Kalau setelah operasi kau tidak bayar bagaimana? Apa aku orang sepertimu? Aku berbeda. Bambang menyeringai. Oke, kita lihat saja. Kalau setelah operasi kau tidak bayar, maka apa kalian berdua tidak akan selamat? Ancaman sampai akhir. Bambang membanting pintu dan pergi. Dewi menghela napas. Akhirnya selesai juga. Tidak, ini baru permulaan. Permulaan neraka yang sesungguhnya bagi orang itu dimulai setelah operasi. Sebulan. Selama waktu itu kami menemukan kedamaian. Entah karena surat perjanjian itu, Bambang benar-benar tidak muncul. Usaha kami mulai stabil kembali. Pelanggan yang sempat pergi satu persatu kembali. Bu, orang aneh itu sudah tidak datang lagi ya? Iya, tidak akan datang lagi. Syukurlah. Saya takut datang ke sini gara-gara dia. Hari-hari berlalu dengan damai, tapi ada ganjalan di hati saya. Sebulan lagi, saya benar-benar harus memberikan 30 juta rupiah. Uang untuk menyelamatkan nyawanya. Ibu benar tidak apa-apa? Tanya Dewi. Iya. Hidup lebih merupakan hukuman besar daripada kematian. Sekarang hanya neraka yang menanti manusia itu, tapi 30 juta. Itu uang yang ibu kumpulkan seumur hidup. Uang itu adalah hadiah paling kejam yang bisa kuberikan padanya. Hadiah? Kehidupan yang sepi dan menyedihkan. Tanpa keluarga, tanpa uang, tanpa harapan. Dewi mengangguk, kematian adalah akhir, tapi kehidupan terus berjalan. Benar. Setiap pagi dia bangun, dia akan sadar apa yang telah hilang darinya. Bulan Desember semakin dekat. Seiring musim hujan yang semakin dalam, kehidupan Bambang juga akan tenggelam ke jurang yang lebih dalam. Semakin dekat hari operasinya, semakin dekat pula neraka yang sesungguhnya bagi Bambang. 2 minggu setelah menandatangani surat perjanjian dengan Bambang, suatu hari ada telepon dari kantor polisi. Ibu Sri Lestari, masih ingat pasangan Rina dan Agus? Iya, saya ingat. Keduanya sudah tertangkap. Jantung saya berdebar. Pencuri itu akhirnya tertangkap, tapi ada kabar baik. Saat penggeledahan, uang 200 juta hasil penipuan dari Bapak Bambang Wijoyo ditemukan utuh. 200 juta utuh? Iya. Sepertinya mereka tidak sempat menggunakannya karena terus kabur. Masih utuh di rekening. Napas saya seakan berhenti. Uang itu akan kembali. Dan dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa pemilik asli uang 200 juta itu adalah Ibu Sri Lestari. Iya, benar. Bapak Bambang Wijoyo ternyata mencairkan uang jaminan sewa rumah atas nama Ibu Sri Lestari dan memberikannya pada Rina. Benar, itu uang untuk membeli rumah agar bisa tinggal dengan putri saya. Kalau begitu ganti rugi harus kami berikan pada ibu. Bisa datang ke kantor polisi? Setelah menutup telepon, saya termenung lama. 200 juta akan kembali, impian yang hilang akan kembali. Ibu, ada apa? Tanya Dewi. Rina tertangkap dan 200 juta itu akan kembali. Mata Dewi membelalak. Benarkah uang itu? Iya, kita harus ke kantor polisi. Keesokan harinya, saya dan Dewi pergi ke kantor polisi. Di ruang interogasi, saya berhadapan dengan Rina. Penampilannya menyedihkan dengan tangan terborgol. Mbak Sri, Rina menatap saya, maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Air mata palsu, tidak terlihat tulus. Awalnya saya hanya berniat menipu Mas Bambang. Lalu, tolong maafkan saya. Saya berkata dengan dingin, maaf. Untukmu yang selingkuh dengan suamiku dan mencuri uangku, Rina menunduk. Tapi kan uangnya kembali. Dia bahkan tidak tahu malu. Seorang polisi masuk. Ibu Sri Lestari, silakan isi formulir ini. Dalam seminggu uang akan ditransfer ke rekening ibu. Terima kasih. Saat Rina digiring keluar, dia berkata, Mbak, katanya Mas Bambang sekarang jadi gelandangan. Kasihan, ya saya tidak menjawab. Yang kasihan bukan dia, tapi orang-orang yang ditipunya. Dalam perjalanan pulang dari kantor polisi, Dewi berkata, Ibu, dengan 200 juta kita benar-benar bisa beli rumah. Iya, rumah untuk kita berdua. Rumah kita sendiri? Iya. Akhirnya rumah kita sendiri, Dewi merangkul lengan saya. Pertama kalinya dalam 20 tahun. Tapi Bu, bagaimana dengan biaya operasi ayah? Sekarang kan kita sudah punya uang. Janji tetaplah janji, 30 juta itu akan kuberikan. Kenapa? Kita tidak perlu memberikannya lagi kan? Tidak, harus kuberikan. Supaya seumur hidupnya dia akan hidup dalam penyesalan. Dalam perjalanan pulang,
Langit tampak sangat cerah. Langit musim kemarau tapi terasa hangat. Sesampainya di penggilingan, Ibu Wati sudah menunggu bagaimana uangnya akan dikembalikan. Benarkah? Syukurlah, Ibu Wati tampak senang. Ini awal yang baru ya? Iya, awal yang benar-benar baru. Malam itu saya menatap buku tabungan. 35 juta rupiah. Setelah dikurangi 30 juta, masih ada sisa 5 juta. Dan sebentar lagi 200 juta akan masuk. Bambang, kau tidak akan tahu, pikir saya dalam hati. Uang yang kau curi telah kembali padaku. Aku yang kau khianati sekarang akan bahagia. Dan kau akan semakin menderita. Bulan Desember semakin dekat, hari operasi Bambang juga semakin dekat, nerakanya akan segera dimulai. Malam hari saat kami tahu akan mendapatkan kembali uang 200 juta itu, Dewi dan saya sedang membereskan catatan di penggilingan. Ibu, sekarang kita benar-benar bisa pindah ke rumah baru ya. Dewi berkata sambil tersenyum. Iya, akhirnya kita punya rumah sendiri. Tiba-tiba Dewi bertanya dengan hati-hati, Ibu, sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan. Apa? Dewi ragu sejenak, lalu berkata, kenapa Ibu tidak pernah sekalipun menghubungiku? Ibu tidak punya keberanian. Situasinya tidak berubah. Kalau Ibu memanggilmu kembali, rasanya seperti memanggilmu kembali ke dalam neraka. Dewi, pasti berat sekali ya. Ibu sangat menunggu telepon darimu. Egois sekali, Ibu. Saat aku sangat merindukan Ibu, kadang aku menelepon. Dewi melanjutkan dengan air mata berlinang. Tapi begitu mendengar suara Ibu, aku tidak bisa berkata apa-apa dan langsung menutupnya. Hati saya terasa sakit. Telepon tanpa suara itu ternyata dari putriku. Aku membencimu tapi aku juga merindukanmu, Bu Dewi. Hari saat aku mendapat kabar Ibu pingsan karena pendarahan otak. Pagi itu aku tiba-tiba teringat Ibu dan menelepon. Begitu mendengar suara Ibu, air mataku langsung keluar dan aku tidak bisa bicara. Saya memeluk Dewi. Lengan kiri saya masih lumpuh tapi saya memeluknya erat dengan lengan kanan. Maafkan Ibu. Maafkan Ibu, kenapa Ibu yang minta maaf seharusnya aku yang minta maaf? Tidak, aku yang tidak bisa melindungimu. Kami menangis lama sekali, kerinduan 20 tahun tumpah dalam air mata. Ibu sebenarnya waktu nenek meninggal, Dewi melanjutkan. Aku menunggu Ibu di pemakaman, aku datang waktu itu, tapi aku tahu, aku mengabaikan Ibu, aku sangat benci, aku merasa dibuang. Dewi menggenggam tangan saya, tapi sekarang aku tahu kenapa Ibu begitu. Aku baru benar-benar melihat seperti apa ayah sebenarnya. Dia memang orang seperti itu dari awal. Aku saja yang terlalu lambat menyadarinya. Ibu tidak salah. Ibu berusaha melindungiku. Malam itu kami banyak bercerita tentang insiden gelas pecah saat kelas 2 SMP. Hari saat aku pergi ke rumah nenek, waktu-waktu kami saling merindukan. Ibu, mulai sekarang jangan pernah berpisah lagi. Iya, tidak akan pernah berpisah lagi. Janji-janji. Kami mengaitkan jari kelingking. Seperti waktu kecil. Keesokan paginya Ibu Wati datang. Wajah kalian berdua cerah sekali. Iya, semalam saya banyak bicara dengan Dewi. Sudah baikan ya? Iya, rasanya baru sekarang kami menjadi ibu dan anak yang sesungguhnya. Ibu Wati tersenyum. Selama ini kalian hanya menjilati luka masing-masing, sekarang penyembuhannya baru dimulai. Benar, setelah luka itu diungkap penyembuhan dimulai. Ngomong-ngomong kapan operasi Pak Bambang? Seminggu lagi. Benar-benar akan Ibu berikan biaya operasinya? Iya, karena sudah janji. Ibu Wati mengangguk. Terkadang membiarkannya hidup adalah hukuman yang lebih besar. Neraka itu tidak jauh. Siang itu, saya dan Dewi pergi ke agen properti. Mencari apartemen kecil yang bisa dibeli dengan uang 200 juta. Ibu, bagaimana kalau yang ini bagus, mataharinya masuk dengan baik, akhirnya kita punya rumah sendiri, wajah Dewi tampak bahagia. Dalam perjalanan pulang, Dewi berkata, Ibu, setelah operasi ayah selesai, lupakan dia sepenuhnya. Tentu saja, hapus dia dari hidup kita. Dia sudah terhapus. Beberapa hari kemudian ada telepon dari rumah sakit. Ibu Sri Lestari, wali dari pasien Bambang Wijoyo. Iya, kami ingin konfirmasi jadwal operasi tanggal 15 Desember. Baik. Setelah menutup telepon, saya berpikir, seminggu lagi adalah hari operasi Bambang. Dan hari dimulainya neraka yang sesungguhnya baginya. Semoga dia bertahan hidup dan hidup dalam penyesalan. Semoga dia merasakan kesedihan, kehilangan keluarga setiap hari, itulah hadiah terakhir yang kuberikan padanya. 15 Desember.
Hari operasi Bambang, pagi-pagi sekali telepon dari rumah sakit berdering. Ibu Sri Lestari, operasi pasien Bambang Wijoyo akan dimulai. Diperkirakan selesai sore hari, nanti akan kami informasikan untuk pelunasan biaya. Baik, saya mengerti. Setelah menutup telepon, saya menatap Dewi. Operasinya sudah dimulai. Ibu benar-benar akan bayar biaya rumah sakitnya. Iya, karena sudah janji. Siang itu, saya pergi ke rumah sakit sendirian. Dewi harus menjaga warung, dan saya juga tidak ingin membawanya. Di lobi rumah sakit saya ragu sejenak. Haruskah aku benar-benar menyelamatkan orang ini? Tapi keputusan saya tidak berubah. Kematian adalah akhir, tapi kehidupan adalah hukuman yang terus berlanjut. Saya merasa dia harus merasakan neraka di dunia ini, bukan di akhirat. Saya pergi ke ruang tunggu di depan ruang operasi, saya hanya mengamatinya dari jauh. Sekitar pukul 4 sore, operasi selesai. Seorang dokter keluar, Anda walinya? Iya. Operasi berjalan lancar, tumornya sudah diangkat, selanjutnya harus menjalani kemoterapi. Baik, pasien sudah dipindahkan ke ruang pemulihan. Mau melihatnya? Saya menggeleng. Tidak. Saya akan langsung ke bagian administrasi untuk melunasi biaya. Dokter itu tampak heran tapi tidak bertanya lebih lanjut. Saya pergi ke bagian administrasi, saya mau melunasi biaya operasi pasien Bambang Wijoyo. Baik, saya cek dulu. Totalnya 32 juta rupiah. 32 juta. 2 juta lebih mahal dari perkiraan tapi tidak masalah, saya transfer sekarang. Uang di rekening saya berkurang, uang darurat yang saya kumpulkan selama 30 tahun lenyap. Tapi saya tidak menyesal. Karena dengan uang itu saya telah menyelamatkan Bambang. Tidak, saya telah mengurungnya di dalam neraka. Saat akan keluar, saya melihat Bambang didorong di koridor. Dia tidak sadar, wajahnya kuning pucat, lengan kurus kering, pipi cekung. Dia sudah seperti setengah mati. Ini baru permulaan, pikir saya dalam hati. Selanjutnya kau akan menderita menjalani kemoterapi sendirian tanpa siapapun. Setiap hari kau akan ingin mati, tapi kau tidak akan bisa mati. Saat keluar dari rumah sakit, ponsel saya berdering. Dari Dewi, Ibu sudah selesai? Iya, ini mau pulang. Biaya operasinya sudah lunas semua. Ibu lihat ayah? Lihat dari jauh. Seperti orang yang sudah hampir mati. Dewi menghela napas. Tapi karena dia masih hidup, dia akan menerima hukumannya. Iya, dia akan menerima hukumannya setiap hari. Dalam perjalanan pulang, saya menatap langit musim hujan yang cerah. Akhirnya benar-benar berakhir. Hubungan buruk dengan Bambang, tidak, ini baru permulaan. Permulaan dari neraka yang sesungguhnya baginya. Sesampainya di penggilingan, Ibu Wati sudah ada di sana. Operasinya sudah selesai? Iya. Sudah lunas? Iya, 32 juta. Ibu Wati menggelengkan kepala. Harga yang mahal ya? Tidak. Uang itu saya gunakan untuk membeli kebebasan total bagi saya dan putri saya. Jadi itu murah. Malam itu saya dan Dewi membicarakan rumah baru kami. Ibu, minggu depan kita urus kontraknya. Iya, begitu uang 200 juta masuk, kita langsung urus. Kapan kita pindah? Mungkin musim semi tahun depan kalau sudah lebih hangat percakapan yang penuh harapan. Tidak ada sepatah kata pun tentang Bambang, dia sudah terhapus dari hidup kami. Beberapa hari kemudian ada telepon dari rumah sakit. Ibu Sri Lestari, pasien Bambang Wijoyo mencari walinya. Kami sudah menandatangani perjanjian, dilarang menghubungi langsung. Oh begitu? Baik, saya mengerti. Saya menutup telepon, tidak ada lagi urusan dengannya. Dia sekarang sendirian, benar-benar sendirian. 3 bulan setelah operasi, di suatu hari musim semi yang cerah, kami pindah ke apartemen baru kami. Ibu, ini benar-benar rumah kita. Dewi berlari-lari di ruang tamu sambil tertawa. Iya, akhirnya kita punya rumah sendiri. Apartemen kecil tapi bersih. Sinar matahari masuk dengan baik dan tidak jauh dari penggilingan. Siang itu, Ibu Wati datang untuk syukuran kecil. Rumahnya bagus, pas untuk kalian berdua. Ini semua berkat nenek. Terima kasih sudah merawat kami selama ini. Ibu Wati ragu sejenak lalu berkata, ngomong-ngomong sudah dengar kabar Pak Bambang, tangan saya berhenti bergerak, kabar apa? Saya dengar dari ibu-ibu di pengajian dia tinggal sendirian di kontrakan bawah tanah di pinggiran Jakarta. Bambang di kontrakan bawah tanah, sudah kuduga katanya karena kemoterapi dia jadi sulit bergerak, sehari-hari hanya berbaring. Ibu Wati melanjutkan, dia bahkan tidak bisa ke dapur umum, jadi hanya makan mie instan, tidak ada yang merawat, tidak ada yang menjenguk. Dewi menyela, dia menuai apa yang dia tanam benar. Hukuman yang ringan untuk perbuatannya menelantarkan keluarga. Ibu Wati setuju.
Beberapa hari kemudian, seorang tamu tak diundang datang ke penggilingan. Seorang pekerja sosial dari rumah sakit tempat Bambang dirawat. Ibu Sri Lestari bisa minta waktunya sebentar. Ada apa? Kondisi Bapak Bambang Wijoyo saat ini sangat tidak baik. Saya menjawab dengan dingin. Kami sudah menandatangani perjanjian. Dilarang menghubungi langsung. Saya tahu, tapi ini atas dasar kemanusiaan. Kemanusiaan bagaimana saat dia membuang saya di jalan desa, pekerja sosial itu terdiam. Maaf, saya tidak akan menghubungi lagi. Kata-kata terakhir yang dia ucapkan saat pergi terus terngiang di telinga saya. Dia hampir tidak seperti manusia lagi. Seperti mayat hidup. Mayat hidup, itulah yang saya inginkan. Malam itu saya menulis di buku harian saya, Bambang hidup di dalam neraka. Menderita setiap hari, menyesal setiap hari. Ingin mati tapi tidak bisa. Inilah hukuman yang sesungguhnya. Keesokan harinya, penggilingan ramai seperti biasa, memasuki musim semi, pelanggan semakin banyak. Bu, minyak kelapanya 2 botol. Iya, ini. Saya dan Dewi bekerja dengan sangat kompak. Tangan kiri saya masih tidak bisa bergerak, tapi sekarang sudah terbiasa. Dewi menepuk bahu saya. Ibu tidak apa-apa. Iya, tentu saja. Sebulan lagi berlalu. Suatu hari ada telepon dari kantor polisi. Ibu Sri Lestari Bapak Bambang Wijoyo telah meninggal dunia. Ditemukan sendirian di kontrakannya, penemuannya terlambat, jenazahnya akan diurus sebagai jenazah tanpa identitas. Setelah menutup telepon, saya termenung lama, Bambang mati. Akhirnya dia mati sendirian dalam kesepian, saya tidak sedih. Justru saya lega. Malam itu Dewi bertanya, Ibu mau ke pemakaman? Tidak ada alasan untuk pergi, tidak menyesal, sama sekali tidak. Kematian Bambang berlalu begitu saja dengan sunyi. Tidak ada yang berduka, tidak ada yang mengingatnya. Tanpa bisnis besar yang dia inginkan, tak bermatan, dia mengakhiri hidupnya sebagai jenazah tanpa nama yang menyedihkan. Beberapa hari kemudian, saya sedang minum teh dengan Ibu Wati. Sudah dengar kabar Pak Bambang? Iya. Bagaimana perasaan Ibu? Lega, rasanya sekarang benar-benar sudah berakhir. Ibu Wati mengangguk, dia sudah menerima hukumannya di dunia sebelum mati, sekarang lupakan saja. Iya, saya akan melupakannya. Saya menatap keluar jendela. Bunga-bunga musim semi bermekaran. Musim semi juga telah tiba dalam hidup saya. Setelah melewati musim dingin bernama Bambang, akhirnya musim semi datang. Ibu, Dewi berlari masuk. Ada pesanan besar di penggilingan dari sebuah restoran. Benarkah? Iya, omset bulan ini sepertinya akan mencapai rekor tertinggi. Ada harapan, ada masa depan, ada kebahagiaan. Bambang mati di dalam neraka, tapi saya hidup di dalam surga. Sekarang Bambang akan terhapus bahkan dari ingatan saya dan Dewi. Tidak akan ada lagi yang mengingatnya. Itulah akhir dari Bambang. Pukul 4:30 subuh. 1 hari lagi dimulai, tapi segalanya berbeda dari setahun yang lalu. Ibu sudah bangun, Dewi bangun bersama saya. Sekarang saya tidak sendirian. Iya, ayo. Kami berjalan bersama ke penggilingan. Hanya 5 menit berjalan kaki dari apartemen baru kami, sangat dekat. Saya mengangkat pintu rolling door, tidak seberat dulu karena Dewi membantu memegangnya. Ibu katanya hari ini kelapa datang banyak. Oh ya, bakal sibuk dong. Tidak apa-apa, kan kita kerjakan berdua. Kata itu terasa begitu menguatkan. Saya menarik karung kelapa, tangan kiri saya masih tidak bergerak tapi sekarang sudah terbiasa. Karena Dewi membantu, pekerjaan justru terasa lebih ringan dari sebelumnya. Saya menyalakan mesin pemeras, gruuuh. Suara mesin terdengar akrab, minyak bening mulai menetes, tetes. Setahun yang lalu, tetesan minyak itu terlihat seperti air mata. Sekarang terlihat seperti harapan keemasan. Ibu, mau kopi? Dewi membuatkan kopi. Uap hangat mengepul. Saya menatap keluar jendela. Fajar mulai menyingsing, langit berwarna kemerahan. Berbeda dengan subuh keabu-abuan setahun yang lalu. Ibu lagi mikirin apa? Hanya berpikir betapa banyak yang sudah berubah. Dewi bersandar di bahu saya, berubah ke arah yang lebih baik kan? Iya, ke arah yang lebih baik. Pintu warung terbuka, pelanggan pertama. Bu, pagi sekali bukanya. Iya, silakan masuk. Seorang nenek pelanggan setia. Setahun yang lalu dia adalah orang asing, sekarang sudah seperti keluarga. Minyak kelapanya 2 botol ya. Iya ini, Dewi mengurus pembayaran dan saya membungkusnya, kerjasama yang sempurna. Setelah nenek itu pergi, pelanggan lain datang, hari dimulai. Saat makan siang, kami beristirahat sejenak.
Ibu sudah lihat saldo tabungan, kenapa sudah terkumpul banyak, sedikit lagi kita bisa memperluas warung, memperluas sesuatu yang tak terbayangkan setahun yang lalu, pelan-pelan saja. Jangan serakah. Iya, Ibu benar. Sore harinya Ibu Wati mampir. Baik-baik saja? Iya, Nek. Berkat nenek, bukan berkat saya. Kalian berdua yang hebat. Ibu Wati tersenyum dan pamit. Menjelang malam, kami membereskan warung, menghitung pendapatan, dan menyiapkan untuk besok. Ibu terima kasih untuk hari ini. Kamu juga, kami bersama-sama menurunkan pintu rolling door. Dalam perjalanan pulang, senja tampak begitu indah. Ibu bahagia? Tanya Dewi. Iya, sangat bahagia. Itu tulus dari hati. Setahun yang lalu saya pikir saya telah kehilangan segalanya. Dibuang oleh suami, tubuh saya hancur, uang saya hilang. Tapi sekarang saya sadar, yang hilang saat itu adalah hal-hal yang tidak berguna. Suami yang jahat, hubungan palsu, pernikahan yang tidak bahagia. Sebagai gantinya saya mendapatkan sesuatu yang nyata, rekonsiliasi sejati dengan putri saya, keluarga baru, masa depan yang penuh harapan. Dan yang terpenting, saya menemukan kembali diri saya sendiri. Malam tiba. Besok saya akan bangun pukul 4:30 subuh lagi, tapi sekarang saya tidak takut, tidak juga kesepian, karena Ibu besok kita buka warung sama-sama lagi ya. Iya, kita buka sama-sama, sekarang saya tidak sendirian. Saya menatap keluar jendela, bintang-bintang bersinar, bintang yang sama yang ada setahun lalu, tapi terlihat jauh lebih terang. Terima kasih. Saya tidak tahu kepada siapa kata itu ditujukan, tapi saya hanya merasa bersyukur. Semua cobaan ini pada akhirnya menjadi berkat. Besok saya akan mengangkat pintu rolling door lagi, tapi sekarang berbeda. Bukan sendirian, tapi berdua. Bukan dengan keputusasaan, tapi dengan harapan. Bukan menuju kegelapan, tapi menuju cahaya. Inilah cerita saya. Cerita tentang bangkit kembali setelah jatuh. Cerita tentang mekar kembali setelah dibuang. Bukan cerita tentang akhir, tapi tentang awal yang baru. Jika cerita hari ini berkesan di hati Anda, jadwalkan pertemuan kita berikutnya dengan menekan subscribe dan notifikasi. Teater kisah kita akan kembali. Dan silakan bagikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengar cerita ini di kolom komentar.